Hai, assalamualaikum dan shalom teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Noftarina Sitanggang. Di sini saya ingin berbagi ilmu kepada calon ibu dan ibu hamil mengenai mual muntah secara berlebihan atau bahasa medisnya hipermesis gravidarum. Apa sih artinya hipermesis gravidarum? Nah, hipermesis gravidarum ialah keadaan di mana mual muntah secara berlebihan pada masa kehamilan melebihi morning sickness. Hipermesis gravidarum terjadi kondisi di mana ibu hamil mengalami gejala mual muntah yang cukup parah. Apabila morning sickness hanya berlangsung selama 12-14 minggu kehamilan, hipermesis gravidarum ini bisa terjadi hingga minggu ke-20, bahkan berkemungkinan berlanjut hingga ibu hamil tua. Apa penyebab utama hipermesis gravidarum? Nah, penyebab hipermesis gravidarum ini belum diketahui secara pasti. Namun, kondisi ini seringkali dikaitkan dengan tingginya kadar hormon HCG dalam darah. Hormon ini dihasilkan oleh ari-ari atau plasenta sejak trimester pertama kehamilan dan kadarnya terus meningkat sepanjang masa kehamilan. Ada beberapa kondisi yang membuat ibu hamil lebih beresiko mengalami hipermesis gravidarum. Yang pertama, ibu hamil pertama kali atau bahasa medisnya primigravida. Yang kedua, hamil anak kembar. Yang ketiga, mengalami hipermesis gravidarum pada kehamilan sebelumnya. Nah, gejala utama hipermesis gravidarum adalah mual muntah saat hamil yang bisa terjadi hingga lebih dari 3-4 kali dalam sehari. Kondisi ini bisa sampai mengakibatkan hilangnya nafsu makan dan penurunan berat badan. Muntah yang berlebihan juga dapat menyebabkan ibu hamil merasa pusing, kemudian ibu juga bisa lemas, kemudian mengalami dehidrasi, mual muntah juga yang sangat parah, kemudian berat badan menurun, selanjutnya mengeluarkan air liur secara berlebihan, kemudian sulit menelan makanan dan minuman. Lalu, bagaimana sih ciri-cirinya hipermesis gravidarum? Di sini ada 3 ciri-ciri hipermesis gravidarum. Yang pertama adalah hipermesis gravidarum tingkat 1 atau ringan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu perubahan hormon estrogen dalam tubuh, kemudian peningkatan hormon HCG. Gejala yang paling utama pada penderita hipermesis gravidarum tingkat 1 atau ringan yaitu badan terasa lemas dan lesu. Yang kedua, lidah menjadi kering, kemudian sering muntah setiap selesai makan. Yang keempat, berkurangnya nafsu makan. Yang kelima, bobot badan menurun secara berlebihan. Yang keenam, mata tampak cekung. Yang kedua, hipermesis gravidarum tingkat 2 atau hipermesis gravidarum sedang. Tingkatan hipermesis gravidarum sedang ini umumnya terjadi saat gejalanya tak kunjung usai. Untuk penyebab hipermesis gravidarum ini hampir sama dengan tingkat 1, yakni perubahan hormon HCG, obesitas, genetik, atau salah satu keluarga pernah mengalami hipermesis gravidarum, kemudian hamil anak kembar, terus kemudian hamil anggur bisa, lalu daya imun lemah. Gejala paling umum pada penderita hipermesis gravidarum sedang ini yaitu muntah tak terkendali atau terus-menerus dalam seharian dan terkadang berhenti cukup lama lalu kambuh lagi. Kemudian lidah kering atau tampak kotor. Lalu ketiga, bobot badan turun drastis. Yang keempat, mata tampak cekung. Yang kemudian kelima, dehidrasi. Lalu wajah terlihat pucat. Kemudian konstipasi, kenaikan suhu badan atau demam. Lalu penderita tampak linglung dan bingung. Yang ketiga ialah hipermesis gravidarum tingkat 3 atau hipermesis gravidarum berat. Pada tahap ini, kondisi hipermesis gravidarum sudah sangat parah. Penderita mengalami gejala komplikasi yang membuatnya merasa tidak nyaman, sehingga tak jarang penderita harus menjalani rawat inap di rumah sakit. Faktor penyebab dari hipermesis gravidarum berat yaitu adanya gangguan ginjal, gangguan pada proses oksidasi lemak, kenaikan kadar hormon HCG, obesitas, daya imun sangat menurun, kekurangan nutrisi, kemungkinan hamil anggur. Gejala paling umum pada penderita hipermesis gravidarum tingkat berat ini ialah yang pertama, gejala mual muncul dan hilang. Yang kedua, muntah berhenti sementara. Yang ketiga, dehidrasi. Yang keempat, mata cekung. Yang kelima, cepat merasa haus. Kemudian bisa mengalami kondisi dehidrasi yang berlebihan. Ibunya bisa demam. Lalu tekanan darah sistoliknya menurun. Kemudian gangguan pada mental. Lalu kadar bilirubinnya dalam darah meningkat.
Komplikasi hipermesis gravidarum diantaranya, yang pertama dehidrasi akibat kekurangan asupan cairan, yang kedua perdarahan pada kerongkongan akibat muntah berkepanjangan, yang ketiga bayi lahir dengan berat badan rendah. Apa-apa saja sih pencegahan hipermesis gravidarum? Yang pertama, memperbanyak istirahat untuk meredakan stres dan menghilangkan rasa kelelahan, lalu mengonsumsi makanan tinggi protein, rendah lemak, dan bertekstur halus agar mudah ditelan dan dicerna. Yang ketiga, mengonsumsi makanan dalam porsi kecil namun sering. Hindari makanan berminyak, pedas, dan berbau tajam yang dapat mencium rasa mual. Kemudian, memperbanyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi dan mengonsumsi minuman yang mengandung jahe untuk meredakan mual dan menghangatkan tubuh. Yang keempat, mengonsumsi suplemen kehamilan untuk mencukupi kebutuhan vitamin dan zat besi selama kehamilan. Lalu, menggunakan aromaterapi untuk mengurangi mual di pagi hari. Sampai berapa lama sih mual muntah berhenti? Mual muntah itu tidak akan langsung berhenti, karena tubuh ibu hamil akan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dalam tubuh ibu. Tapi, ibu hamil dapat melakukan hal-hal yang bisa mengurangi rasa mual dan muntah. Seperti yang pertama, ibu makan sedikit-sedikit tapi sering. Ibu juga bisa makan biskuit kering atau roti bakar sebelum bangun dari tempat tidur. Kemudian, ibu juga harus menghindari makanan yang berminyak atau berbau khas karena itu akan memicu timbulnya rasa mual. Yang ketiga, setiap kali selesai ibu makan, lebih baik ibu duduk secara tegak karena dapat mencegah timbulnya rasa ingin muntah. Untuk pengobatan hipermesis gravidarum, berbeda dengan morning sickness yang penanganannya dapat dilakukan di rumah. Tetapi penderita hipermesis gravidarum perlu menjalani perawatan di rumah sakit. Pengobatan yang diberikan ditentukan berdasarkan tingkat kepala dan kondisi kesehatan ibu hamil secara keseluruhan. Pengobatan dilakukan dengan tujuan untuk menghentikan mual dan muntah, mengganti cairan dan elektrolit yang hilang akibat muntah berlebihan, memenuhi kebutuhan nutrisi, serta mengembalikan nafsu makan. Di sini beberapa obat yang dapat bidan atau dokter berikan, yaitu pertama obat anti mual, yang kedua vitamin B1 atau tiamin, kemudian vitamin B6, lalu suplemen vitamin dan nutrisi. Demikian untuk sharingnya hari ini. Apabila rasa mual muntah sudah semakin berat, segeralah berkonsultasi dengan ibu bidan atau dokter agar dapat ditangani dengan baik. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga video yang saya bagikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan shalom. Bye.